Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang memori sekunder. Selamat menonton ya. Sebelum kita membahas tentang memori sekunder, kita ketahui dulu bahwa memori sekunder ini berada pada hierarki yang paling bawah, yang merupakan semakin ke bawah semakin besar kapasitasnya. Semakin jauh dengan CPU dan semakin terluar itu semakin besar kapasitasnya, namun dalam pengaksesannya itu semakin lambat. Setelah kita mengetahui bagaimana hierarki memori sekunder atau bagaimana letak dari hierarki memori sekunder, kita akan melanjutkannya tentang bagaimana apa itu memori sekunder. Memori sekunder itu merupakan penyimpanan yang terpisah atau tidak berhubungan langsung dengan Central Processing Unit atau CPU. Maka sesuai dengan hierarkinya, memori sekunder ini letaknya jauh dari CPU atau bagian terluar yang digunakan sebagai penghubung atau pembantu jika memori internal itu penuh, sehingga data-datanya bisa kita masukkan kepada memori eksternal atau disebut juga memori sekunder. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari memori sekunder yang merupakan memori terluar yang kapasitasnya besar, kita juga akan mengetahui bagaimana fungsi dari memori sekunder. Dengan adanya memori sekunder ini, kita dapat menyimpan berkas secara permanen. Kita dapat menyimpan program yang belum dieksekusi oleh profesor. Dan memori sekunder ini digunakan juga sebagai memori virtual, sebagai pembantu memori internal jika memori internal itu sudah penuh. Nah, selain memori sekunder memiliki fungsi, memori sekunder juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri dari memori sekunder. Karakteristik dari memori sekunder itu ada beberapa. Yang pertama itu bersifat non-volatil. Non-volatil ini maksudnya tahan lama. Memori sekunder ini dapat menyimpan tahan lama jika dihapus atau terjadinya kerusakan di dalam komputer, karena memori sekunder ini berada di luar sehingga tidak akan terpengaruh dan tahan lama datanya jika disimpan dengan memori sekunder ini, dan datanya juga tidak akan hilang. Selanjutnya itu karakteristik yang kedua, yaitu tidak berhubungan langsung dengan bus atau CPU. Memori sekunder tidak langsung berhubungan dengan CPU, melainkan membutuhkan perantara untuk menghubungkan kedua perangkatnya itu dengan NOR bridge, yaitu sebagai media perangkat atau perantara dari memori sekunder kepada CPU. Selanjutnya, karakteristik yang dimiliki oleh memori sekunder itu adanya akses data yang cukup lambat. Karena jaraknya dengan CPU itu jauh atau berada di luar komputer, sehingga akses data yang dipunyai oleh memori sekunder itu cukup lambat untuk memproses datanya. Untuk mengakses datanya seperti proses read atau write dibandingkan dengan mengakses di memori utama. Selanjutnya itu karakteristik memori sekunder itu harganya relatif murah karena dianya lambat, sehingga dia murah. Karena murah namun dia besar, namun aksesnya itu lambat. Itu yang karakteristik dari memori sekunder. Nah, setelah kita sebutkan tadi, RAID itu merupakan suatu organisasi RAID atau redundant disk memory yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redundansi ditambah untuk meningkatkan reliabilitas. Dengan RAID ini dapat mempercepat kerja paralel sehingga dihasilkan resultan kecepatan disk yang lebih bagus. Selanjutnya itu di RAID ini mempunyai jenis-jenis RAID. Ada RAID itu dimulai dengan RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5, dan RAID 6. Selanjutnya SAN yang merupakan jenis-jenis dari memori sekunder. SAN itu merupakan singkatan dari Stroke Area Network, yang merupakan jaringan pribadi atau penggunaan protokol stroke.
berkecepatan tinggi yang menghubungkan server dengan unit penyimpanan store. SAN ini bertujuan untuk menangani trafik data dalam jumlah besar antar server dan peralatan penyimpanan tanpa mengurangi bandwidth yang ada di LAN atau WAN. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis memori sekunder yang berikutnya, yaitu magnetic type. Magnetic type ini merupakan suatu pita magnetik yang untuk menyimpan data secara berurutan. Contohnya, yang pertama dari memori sekunder. Ini merupakan contoh pertama dari memori sekunder. Pita ini digunakan sebagai perangkat masukan maupun keluaran, input atau output, di mana data dikirim dari pita ke prosesor dan data diambil dari prosesor kemudian disimpan pada pita yang lainnya. Di magnetik ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pita magnetik yang pertama itu kapasitas panjangnya suatu catatan yang tak terbatas sehingga dapat memuat banyak data di dalamnya. Yang kedua itu kepadatan yang cukup tinggi karena banyaknya data. Yang ketiga itu ruangan penyimpanan data yang lebih besar, juga harganya yang terjangkau. Yang keempat, memiliki kecepatan yang tinggi untuk mengirim data. Yang kelima, untuk proses catatan dari sebuah file pita secara keseluruhan bersifat sangat efisien karena dalam pita magnetik ini data itu tersusun secara berurutan sehingga dalam pengaksesannya itu pada proses pencatatannya itu berjalan secara efisien. Selanjutnya itu berupa kekurangan penggunaan dari pita magnetik. Kekurangan dari pita magnetik ini adalah kecepatan aksesnya yang lambat terhadap catatan. Karena ini panjang pitanya sehingga proses pencatatannya itu lambat. Yang kedua itu environment issue, adalah masalahnya terhadap lingkungan. Nah, pita ini kan mudah putus sehingga harus dijaga dengan baik. Jika lingkungannya tidak menjaganya dengan baik, maka pita magnetik ini akan mudah rusak. Selanjutnya, kekurangannya yaitu memerlukan proses yang harus sekuensial. Selanjutnya, jenis-jenisnya dari memori sekunder yaitu HDD atau hard disk device. Bisa disebut dengan hard disk. Hard disk ini merupakan perangkat keras atau hardware yang berguna sebagai media penyimpanan data dalam komputer. Hard disk ini merupakan suatu perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, termasuk dokumen, foto, video, program, preferensi aplikasi dan digital, operasi maupun konten digital tersimpan di dalam hard disk. Hard disk ini juga dapat berupa eksternal dan juga internal. Ada hard disk bawaan dari laptop, itu disebut internal, dan hard disk yang dapat kita sebagai hard disk tambahan dari untuk penyimpanan internalnya itu disebut hard disk eksternal. Nah, selanjutnya jenis-jenis yang saya akan jelaskan yaitu SSD atau Solid State Device. Solid State Device merupakan perangkat penyimpanan dengan rancangan sirkuit terintegrasi IC untuk menyimpan data secara persistence. Perangkat SSD menggunakan memori flash dan berguna sebagai penyimpanan pendamping atau sekunder selain hard disk. Nah, SSD ini merupakan pesaing dari HDD karena HDD ini merupakan menggunakan cakram, sedangkan SSD ini menggunakan chip, sehingga secara umum SSD ini merupakan penyimpanan generasi baru yang digunakan untuk PC maupun laptop, dan kini SSD sudah banyak menggantikan hard disk yang mekanismenya tradisional yang kinerjanya terasa lebih lambat dibandingkan disk lain. SSD ini dapat meningkatkan performa komputer karena akses baca rendah dan torque-nya cepat, sehingga tergantung pemakai lagi mau memakai hard disk atau SSD yang terbaru. Okay, thanks for watching. Don't forget like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.